Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, segala sesuatu di sekitar manusia memiliki energi, baik positif maupun negatif. Beberapa benda yang ada di dalam rumah diyakini bisa membawa kesialan jika tidak ditempatkan atau dirawat dengan baik. Keyakinan ini bukan sekadar mitos, tetapi merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun tidak semua orang mempercayainya, banyak yang tetap menjaga tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan untuk menghindari kemungkinan dampak buruk yang bisa terjadi. Dalam video ini akan membahas 10 benda yang dalam primbon Jawa dianggap membawa sial jika ada di dalam rumah. Tonton video sampai selesai agar kalian tahu 10 benda pembawa sial jika ada di dalam rumah. Setiap benda memiliki alasan tersendiri mengapa diyakini dapat menghadirkan energi negatif, baik berdasarkan makna simbolis, pengalaman turun-temurun, maupun filosofi Jawa yang mendalam. Dengan memahami makna di balik kepercayaan ini, diharapkan pembaca dapat menyikapi dengan bijak, apakah ingin mengikuti ajaran leluhur atau melihatnya dari sudut pandang rasional. Lebih dari sekadar mitos, pembahasan ini juga bisa menjadi refleksi tentang bagaimana menjaga keseimbangan energi dalam rumah agar tercipta lingkungan yang harmonis dan nyaman bagi penghuninya. Berikut 10 benda pembawa sial jika di dalam rumah. 1. Cermin retak, sumber energi negatif. Dalam kepercayaan primbon Jawa, cermin bukan sekadar benda fungsional, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Cermin sering dikaitkan dengan refleksi diri dan keseimbangan energi dalam rumah. Oleh karena itu, ketika sebuah cermin retak atau pecah, dipercaya bahwa keseimbangan tersebut terganggu, sehingga dapat membawa kesialan bagi penghuni rumah. Selain itu, dalam banyak tradisi mistis, cermin diyakini sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Jika cermin dalam kondisi rusak, dikhawatirkan energi negatif atau roh halus dapat masuk dan mengganggu ketenangan rumah tangga. Kepercayaan ini juga didukung oleh aspek psikologis. Cermin yang retak atau pecah dapat menciptakan perasaan tidak nyaman dan menimbulkan kesan rumah yang kurang terawat. Benda yang rusak seringkali diasosiasikan dengan kesialan, karena mencerminkan kondisi yang tidak sempurna atau adanya masalah yang belum terselesaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, melihat pantulan diri di cermin yang pecah bisa memberikan efek psikologis yang buruk, seperti menurunnya rasa percaya diri atau munculnya perasaan cemas yang tidak jelas penyebabnya. Oleh karena itu, banyak orang Jawa yang memilih untuk segera membuang atau mengganti cermin yang sudah retak agar tidak membawa dampak buruk, baik secara spiritual maupun psikologis. Selain itu, primbon Jawa juga mengajarkan bahwa meletakkan cermin di tempat yang salah bisa memperburuk energi dalam rumah. Misalnya, cermin yang berhadapan langsung dengan pintu masuk dapat memantulkan rezeki keluar, sehingga rumah menjadi sulit mendapatkan keberuntungan. Begitu juga dengan cermin yang menghadap ke tempat tidur, yang dipercaya dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat seseorang lebih mudah mengalami mimpi buruk. Dengan demikian, selain menghindari cermin yang rusak, peletakan cermin dalam rumah juga harus diperhatikan agar tidak membawa dampak negatif bagi penghuni rumah. Meskipun kepercayaan ini masih banyak dipegang teguh oleh masyarakat Jawa, sebagian orang mungkin melihatnya dari sudut pandang logis. Dalam dunia modern, memiliki cermin yang retak memang berisiko karena bisa melukai penghuni rumah jika pecah sepenuhnya. Selain itu, menjaga kebersihan dan estetika rumah dengan mengganti barang yang rusak juga merupakan kebiasaan yang baik untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Dengan memahami makna di balik kepercayaan ini, setiap orang bisa menyikapinya dengan bijak, apakah mengikuti ajaran leluhur atau hanya menjadikannya sebagai pengingat untuk selalu menjaga kondisi rumah agar tetap harmonis dan seimbang. 2. Lukisan atau foto orang yang sudah meninggal. Di dalam kepercayaan primbon Jawa, lukisan atau foto orang yang sudah meninggal seringkali dianggap memiliki keterkaitan erat dengan dunia gaib. Benda-benda ini diyakini dapat menjadi media yang menghubungkan energi orang yang telah tiada dengan lingkungan rumah. Oleh karena itu, menyimpan foto atau lukisan orang yang telah meninggal dalam jumlah banyak, terutama jika dipajang di tempat yang mencolok seperti ruang tamu atau kamar tidur, dipercaya bisa membawa energi negatif. Keyakinan ini berakar dari anggapan bahwa roh yang telah pergi seharusnya dibiarkan tenang di alamnya, dan terlalu banyak menghadirkan jejak visual mereka di dalam rumah dapat mengundang kehadiran mereka kembali dalam bentuk yang tidak diinginkan. Selain aspek spiritual,
Kehadiran foto atau lukisan orang yang sudah meninggal juga dapat berdampak pada kondisi psikologis penghuni rumah. Terutama bagi mereka yang masih dalam proses berduka, melihat wajah seseorang yang telah tiada secara terus-menerus dapat memperpanjang kesedihan dan membuat sulit untuk melanjutkan kehidupan. Dalam beberapa kasus, perasaan ini bisa berkembang menjadi rasa kehilangan yang mendalam hingga mengganggu kesehatan mental. Itulah sebabnya beberapa orang memilih untuk menyimpan foto orang yang telah meninggal di tempat yang lebih pribadi, seperti dalam album keluarga atau laci, daripada memajangnya secara terbuka. Selain itu, dalam Primbon Jawa juga disebutkan bahwa ada beberapa jenis lukisan yang sangat tidak disarankan untuk disimpan dalam rumah, terutama jika wajah dalam lukisan tampak menyeramkan, ekspresinya sedih, atau memiliki tatapan yang tajam. Hal ini diyakini bisa membawa aura kelam ke dalam rumah dan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi penghuni. Bahkan, dalam beberapa cerita rakyat, lukisan atau foto tertentu disebut bisa menjadi tempat bersemayamnya energi gaib atau makhluk halus. Jika benda tersebut dibiarkan tanpa perawatan atau diletakkan di tempat yang tidak tepat, maka kemungkinan besar akan memberikan pengaruh buruk terhadap keseimbangan energi rumah. Namun, di era modern, banyak orang yang mulai melihat kepercayaan ini dari sudut pandang yang lebih rasional. Foto dan lukisan orang yang telah meninggal seringkali dianggap sebagai bagian dari sejarah keluarga yang berharga dan menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur. Meskipun demikian, tetap penting untuk menempatkan benda-benda ini dengan bijak agar tidak menciptakan suasana yang terlalu suram atau membebani emosi penghuni rumah. Dengan memahami filosofi di balik kepercayaan ini, seseorang dapat mengambil langkah yang tepat, baik untuk menghormati tradisi maupun untuk menjaga kenyamanan dalam rumah. 3. Jam dinding mati, simbol kehidupan yang terhenti. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, jam dinding yang mati atau tidak berfungsi dengan baik sering dikaitkan dengan kesialan dan nasib buruk. Jam melambangkan perjalanan waktu dan kehidupan, sehingga ketika jam berhenti berdetak, dipercaya sebagai pertanda bahwa keberuntungan dalam rumah juga terhenti. Banyak orang Jawa meyakini bahwa membiarkan jam mati dalam rumah dapat membawa stagnasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti rezeki yang seret, hubungan keluarga yang tidak harmonis, hingga kemunduran dalam usaha atau pekerjaan. Oleh karena itu, ketika sebuah jam dinding mati, pemilik rumah dianjurkan untuk segera mengganti baterainya atau memperbaikinya agar aliran energi positif tetap berjalan. Selain kepercayaan spiritual, jam yang mati juga dapat memberikan dampak psikologis kepada penghuni rumah. Melihat jam yang tidak berfungsi dapat menciptakan perasaan tidak nyaman dan memberikan kesan bahwa waktu seolah-olah terhenti. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu yang terus berjalan menjadi simbol produktivitas dan harapan untuk masa depan. Ketika jam mati, secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi suasana hati dan motivasi seseorang. Beberapa orang bahkan merasa cemas atau tidak tenang saat berada di dalam rumah yang memiliki jam mati, karena secara bawah sadar mereka mengasosiasikannya dengan sesuatu yang tidak beres atau adanya hambatan dalam hidup. Selain itu, dalam tradisi Primbon, ada pula keyakinan bahwa jam yang mati dapat menjadi pertanda akan datangnya musibah atau kabar buruk. Dalam beberapa cerita rakyat, jam yang tiba-tiba berhenti berdetak tanpa alasan yang jelas dipercaya sebagai tanda bahwa seseorang dalam keluarga akan mengalami kesulitan atau bahkan mendekati ajalnya. Meskipun terdengar menyeramkan, kepercayaan ini tetap dijaga oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan. Oleh karena itu, banyak orang tua di Jawa yang selalu memastikan bahwa jam di dalam rumah mereka tetap berjalan dan berfungsi dengan baik, bukan hanya karena kebutuhan praktis, tetapi juga sebagai simbol kelancaran dan keberlanjutan kehidupan. Di zaman modern, sebagian orang mulai melihat jam mati hanya sebagai benda yang perlu diperbaiki, tanpa menghubungkannya dengan hal-hal mistis. Namun, dalam konteks Feng Shui dan energi rumah, keberadaan jam yang tidak berfungsi tetap dianggap tidak baik karena dapat menciptakan suasana yang stagnan. Oleh karena itu, menjaga jam tetap berdetak tidak hanya sekadar mengikuti kepercayaan lama, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan rumah yang lebih hidup dan dinamis. Dengan memahami filosofi di balik mitos ini, setiap orang dapat mengambil keputusan yang bijak dalam menyikapi keberadaan jam dinding mati di rumah mereka. 4. Burung disangkar dalam rumah, kebebasan yang terbelenggu. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, burung sering dikaitkan dengan kebebasan dan keberuntungan. Suara kicauan burung dipercaya membawa ketenangan dan energi positif bagi penghuni rumah. Namun, jika burung dipelihara di dalam sangkar dan ditempatkan dalam rumah,
hal ini justru dianggap sebagai simbol kebebasan yang terbelenggu. Banyak orang Jawa meyakini bahwa memelihara burung dalam rumah bisa membawa kesialan, terutama jika burung tersebut sering berbunyi pada malam hari. Suara burung yang berkicau di waktu yang tidak biasa, seperti tengah malam, sering dianggap sebagai pertanda buruk atau adanya energi gaib di sekitar rumah. Selain itu, burung dalam sangkar juga dihubungkan dengan nasib penghuni rumah yang sulit berkembang atau mengalami banyak hambatan dalam hidup. Filosofi ini berangkat dari makna simbolis burung itu sendiri, yang seharusnya bebas terbang di alam liar, tetapi justru dikurung dalam ruang terbatas. Dalam primbon Jawa, kondisi ini bisa mencerminkan kehidupan penghuni rumah yang serba terbatas, seperti rezeki yang seret, karir yang sulit maju, atau bahkan hubungan keluarga yang penuh konflik. Oleh karena itu, banyak orang tua zaman dahulu yang menyarankan agar burung tidak dipelihara di dalam rumah, melainkan di luar atau di pekarangan agar energi positif tetap mengalir dengan baik. Kepercayaan ini juga memiliki dasar dalam pengamatan kehidupan sehari-hari. Burung yang dikurung dalam rumah seringkali mengalami stres dan lebih cepat mati dibandingkan burung yang dibiarkan hidup di lingkungan terbuka. Jika burung peliharaan mati di dalam rumah, dalam tradisi primbon, hal ini bisa dianggap sebagai pertanda buruk atau simbol bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat percaya bahwa jika burung peliharaan tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas, sebaiknya segera dilakukan pembersihan energi dalam rumah, misalnya dengan doa atau ritual tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, di era modern, kepercayaan ini mulai disikapi dengan lebih rasional. Memelihara burung bukan lagi sekadar tradisi, tetapi juga hobi yang bisa memberikan manfaat, seperti menghilangkan stres dan memberikan hiburan. Meski begitu, masih banyak orang Jawa yang memilih untuk menempatkan sangkar burung di luar rumah, bukan di dalam, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan energi rumah. Dengan memahami makna di balik kepercayaan ini, seseorang bisa mengambil keputusan yang bijak, apakah tetap mengikuti ajaran leluhur atau hanya menjadikannya sebagai pengingat agar selalu menjaga kesejahteraan lingkungan dan makhluk hidup di sekitar. 5. Pisau atau senjata tajam yang tidak terawat. Dalam kepercayaan primbon Jawa, benda tajam seperti pisau, keris, atau senjata lainnya bukan hanya sekadar alat fungsional, tetapi juga memiliki makna simbolis yang kuat. Pisau dan senjata tajam sering dikaitkan dengan perlindungan dan kekuatan, tetapi jika disimpan dalam keadaan tidak terawat, benda-benda ini justru dapat membawa energi negatif ke dalam rumah. Kepercayaan ini muncul karena benda tajam yang berkarat atau rusak mencerminkan ketidakseimbangan dan kelalaian, yang bisa berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam tradisi Jawa, terutama dalam hal menjaga energi positif, setiap benda yang memiliki sifat agresif harus dirawat dengan baik agar tidak membawa pengaruh buruk bagi penghuni rumah. Pisau atau senjata tajam yang dibiarkan tergeletak sembarangan juga dianggap bisa memicu pertengkaran dalam keluarga. Secara filosofi, benda tajam memiliki sifat memotong dan membelah, yang dalam konteks rumah tangga bisa diartikan sebagai perpecahan atau perselisihan. Oleh karena itu, dalam banyak ajaran primbon, ada anjuran untuk menyimpan benda tajam di tempat yang aman dan tertutup, seperti laci atau rak khusus, agar tidak memancarkan energi yang bisa mengganggu keseimbangan rumah. Bahkan, dalam beberapa kepercayaan, meletakkan pisau dengan mata pisau menghadap ke atas diyakini dapat mengundang konflik, sehingga sebaiknya disimpan dengan posisi yang lebih aman. Selain aspek spiritual, penyimpanan benda tajam yang sembarangan juga memiliki risiko nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pisau yang dibiarkan tergeletak dapat menyebabkan kecelakaan, seperti melukai anggota keluarga atau tamu yang tidak sengaja menyentuhnya. Begitu pula dengan senjata tajam seperti keris atau golok yang dibiarkan tanpa perawatan, dapat berkarat dan kehilangan nilainya sebagai benda pusaka. Dalam tradisi Jawa, keris seringkali dianggap memiliki kekuatan tertentu, sehingga pemiliknya harus merawatnya dengan baik melalui ritual pembersihan khusus agar tetap membawa keberuntungan dan perlindungan. Meskipun di era modern banyak orang mulai mengabaikan kepercayaan ini, prinsip menjaga kebersihan dan keamanan benda tajam tetap relevan. Menyimpan pisau dan senjata tajam dengan baik tidak hanya untuk mengikuti ajaran primbon, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjaga keselamatan keluarga. Dengan memahami filosofi di balik mitos ini, seseorang bisa mengambil langkah bijak dalam menyimpan dan merawat benda tajam, baik untuk menjaga energi rumah tetap harmonis maupun untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. 6. Boneka yang ditinggalkan atau rusak. Dalam kepercayaan primbon Jawa, boneka bukan sekadar mainan,
tetapi juga bisa menjadi media bagi energi tertentu, terutama jika sudah rusak atau dibiarkan begitu saja dalam waktu lama. Boneka sering diasosiasikan dengan bentuk manusia, sehingga dalam beberapa kepercayaan, benda ini dapat menyimpan energi yang tidak terlihat. Jika boneka dibiarkan dalam keadaan rusak, terutama dengan wajah yang cacat atau mata yang lepas, dipercaya bahwa energi negatif bisa bersemayam di dalamnya. Banyak cerita mistis di masyarakat yang mengaitkan boneka yang terbengkalai dengan gangguan gaib, terutama jika boneka tersebut sering berpindah tempat sendiri atau menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi penghuni rumah. Selain itu, boneka yang dibiarkan dalam rumah tanpa perawatan juga dikaitkan dengan ketidakberesan dalam kehidupan penghuni rumah. Dalam primbon Jawa, segala sesuatu yang rusak dan tidak terawat bisa mencerminkan kehidupan yang tidak harmonis atau adanya masalah yang belum terselesaikan. Boneka yang ditinggalkan, misalnya di pojok kamar atau gudang yang gelap, diyakini bisa menjadi sumber energi yang membuat suasana rumah terasa berat dan suram. Oleh karena itu, orang tua zaman dahulu sering menyarankan agar boneka yang sudah tidak digunakan segera disimpan dengan baik atau disingkirkan dengan cara yang benar. Kepercayaan ini juga berakar dari pengalaman psikologis banyak orang. Boneka dengan kondisi rusak seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman atau bahkan ketakutan, terutama pada malam hari. Bentuknya yang menyerupai manusia tetapi tidak bergerak bisa menciptakan ilusi seolah-olah ada kehadiran lain di dalam rumah. Beberapa orang yang sensitif terhadap energi juga mengaku pernah merasakan aura aneh di sekitar boneka yang sudah lama ditinggalkan. Oleh sebab itu, banyak yang memilih untuk membuang atau memberikan boneka yang sudah tidak terpakai kepada orang lain agar tidak menjadi sumber energi negatif di rumah. Meskipun di era modern boneka lebih dianggap sebagai benda biasa, tetap ada baiknya untuk menjaga kebersihan dan kondisi boneka yang ada di rumah. Jika boneka sudah tidak digunakan, lebih baik menyimpannya di tempat yang rapi atau memberikannya kepada anak-anak yang masih membutuhkannya. Dengan begitu, rumah akan tetap terasa nyaman dan bersih, baik secara fisik maupun energi. Dengan memahami makna di balik mitos ini, seseorang bisa lebih bijak dalam menyikapi keberadaan boneka di rumah tanpa harus terjebak dalam ketakutan yang berlebihan. 7. Tanaman berduri di dalam rumah, simbol energi yang menusuk. Dalam kepercayaan primbon Jawa, tanaman memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan energi dalam rumah. Beberapa tanaman dipercaya membawa keberuntungan dan ketenangan, sementara yang lain justru dianggap dapat mengundang kesialan. Salah satu jenis tanaman yang diyakini tidak baik untuk disimpan di dalam rumah adalah tanaman berduri, seperti kaktus atau mawar. Duri pada tanaman ini melambangkan energi yang menusuk, yang dalam kehidupan sehari-hari bisa diartikan sebagai pertengkaran, perselisihan, atau bahkan rezeki yang terhambat. Oleh karena itu, banyak orang Jawa yang menghindari menempatkan tanaman berduri di dalam rumah dan lebih memilih meletakkannya di luar atau di pekarangan. Selain simbolisme dalam primbon, kehadiran tanaman berduri di dalam rumah juga dapat memberikan efek psikologis yang kurang baik. Duri yang tajam dapat menciptakan rasa waspada yang berlebihan dan membuat penghuni rumah merasa tidak nyaman. Secara tidak langsung, suasana rumah bisa menjadi lebih tegang dan kurang harmonis. Jika tidak hati-hati, duri dari tanaman tersebut juga bisa melukai anggota keluarga, terutama anak-anak yang masih kecil. Dalam kepercayaan Jawa, luka akibat duri tanaman yang ada di dalam rumah juga sering dianggap sebagai pertanda akan adanya peristiwa kurang baik yang akan menimpa penghuni rumah. Dalam beberapa ajaran Feng Shui yang juga selaras dengan kepercayaan primbon, tanaman berduri dipercaya menghambat aliran energi positif. Duri yang tajam dapat menghalangi keberuntungan dan membuat energi di dalam rumah menjadi lebih agresif. Oleh sebab itu, jika ingin tetap memiliki tanaman berduri, disarankan untuk meletakkannya di luar rumah, seperti di teras atau pekarangan, agar tetap bisa memberikan manfaat tanpa membawa dampak negatif bagi keseimbangan energi di dalam rumah. Beberapa orang juga percaya bahwa menanam tanaman berduri di luar rumah bisa menjadi bentuk perlindungan dari energi negatif yang datang dari luar. Di era modern, banyak orang mulai menanam kaktus dan tanaman berduri lainnya di dalam rumah karena dianggap estetis dan mudah dirawat. Namun, jika mengikuti ajaran primbon, lebih baik memilih tanaman lain yang memiliki daun lebar atau bunga yang harum, karena dipercaya lebih mampu menghadirkan ketenangan dan keberuntungan. Dengan memahami filosofi di balik mitos ini, seseorang bisa lebih bijak dalam menentukan jenis tanaman yang cocok untuk ditempatkan di dalam rumah, baik berdasarkan pertimbangan budaya maupun dari aspek kenyamanan dan keamanan penghuni rumah.
8. Payung yang dibuka di dalam rumah, pembawa aura kesialan. Dalam kepercayaan primbon Jawa, membuka payung di dalam rumah dianggap sebagai tindakan yang dapat mengundang kesialan. Payung sendiri memiliki makna simbolis sebagai pelindung dari hujan dan panas di luar rumah, sehingga penggunaannya seharusnya hanya dilakukan di luar ruangan. Ketika payung dibuka di dalam rumah, dipercaya bahwa tindakan ini dapat mengundang energi negatif, menghambat rezeki, atau bahkan menandakan akan datangnya musibah bagi penghuni rumah. Oleh sebab itu, orang Jawa zaman dahulu sering mengingatkan anak-anak mereka agar tidak bermain dengan payung di dalam rumah untuk menghindari kemungkinan buruk yang tidak diinginkan. Selain kepercayaan spiritual, larangan ini juga memiliki alasan praktis yang masuk akal. Payung yang dibuka di dalam rumah dapat mempersempit ruang gerak dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama dalam rumah yang memiliki ruang terbatas. Anak-anak yang bermain dengan payung di dalam rumah bisa saja tersandung atau tanpa sengaja merusak barang-barang di sekitarnya. Selain itu, payung yang basah setelah terkena hujan dan kemudian dibuka di dalam rumah bisa membuat lantai menjadi licin, yang dapat menyebabkan orang terpeleset dan jatuh. Dari segi kebersihan, payung yang lembab juga bisa menjadi tempat berkembangnya jamur atau bakteri yang tidak sehat bagi lingkungan rumah. Dalam beberapa ajaran primbon, payung juga memiliki kaitan dengan dunia gaib. Beberapa orang percaya bahwa membuka payung di dalam rumah dapat mengundang makhluk halus atau roh yang ingin berteduh di bawahnya. Hal ini semakin diperkuat oleh cerita-cerita turun-temurun yang menyebutkan bahwa payung yang terbuka sendiri tanpa alasan yang jelas bisa menjadi tanda adanya kehadiran tak kasat mata di dalam rumah. Kepercayaan ini membuat sebagian masyarakat lebih berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan payung, serta menghindari kebiasaan membuka payung di dalam rumah tanpa alasan yang mendesak. Meskipun di era modern banyak orang yang tidak lagi mempercayai mitos ini, sebagian masih menghormati ajaran leluhur dengan tidak membuka payung di dalam rumah. Sebagai gantinya, payung yang basah biasanya dikeringkan di luar rumah atau di tempat terbuka sebelum disimpan kembali. Kepercayaan ini bisa dijadikan sebagai pengingat untuk selalu menjaga keteraturan dalam rumah dan menghindari kebiasaan yang bisa membawa dampak negatif, baik secara simbolis maupun dalam kehidupan nyata. Dengan memahami filosofi di balik mitos ini, setiap orang dapat mengambil sikap yang bijak dalam menyikapi keberadaan dan penggunaan payung di dalam rumah. 9. Cermin retak atau pecah, pantulan energi buruk. Dalam kepercayaan primbon Jawa, cermin memiliki makna yang lebih dari sekadar benda untuk memantulkan bayangan. Cermin dianggap sebagai simbol refleksi kehidupan dan keseimbangan energi di dalam rumah. Oleh karena itu, cermin yang retak atau pecah dipercaya membawa pengaruh buruk bagi penghuni rumah. Cermin yang rusak dianggap dapat memantulkan energi negatif dan menciptakan aura kesialan. Dalam beberapa kepercayaan, melihat pantulan diri di cermin yang retak juga dianggap sebagai pertanda buruk, karena bayangan yang terpecah melambangkan ketidaksempurnaan, ketidakseimbangan, atau bahkan musibah yang akan datang. Selain makna spiritual, keberadaan cermin pecah di dalam rumah juga bisa berdampak pada kondisi psikologis penghuni. Cermin yang rusak dapat menciptakan perasaan tidak nyaman atau ketakutan, terutama jika diletakkan di tempat yang sering dilewati, seperti kamar tidur atau ruang tamu. Beberapa orang juga merasa cemas karena adanya kepercayaan bahwa cermin yang pecah bisa menjadi portal bagi energi gaib atau makhluk halus untuk masuk ke dalam rumah. Oleh sebab itu, dalam ajaran primbon, cermin yang retak atau pecah sebaiknya segera dibuang atau diganti agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Dari segi keamanan, menyimpan cermin yang pecah juga berisiko tinggi. Pecahan kaca dapat melukai anggota keluarga, terutama anak-anak yang tidak sengaja menyentuh atau bermain di dekatnya. Selain itu, pantulan cahaya dari cermin yang rusak bisa menciptakan ilusi aneh yang dapat mengganggu kenyamanan visual dalam rumah. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih memilih untuk tidak menyimpan cermin dalam kondisi rusak dan segera menggantinya dengan yang baru. Beberapa orang Jawa juga memiliki kebiasaan membuang cermin pecah dengan cara tertentu, seperti membungkusnya terlebih dahulu sebelum dibuang, untuk menghindari energi buruk yang bisa menyebar. Meskipun di era modern banyak orang yang tidak lagi mengaitkan cermin pecah dengan hal mistis, kepercayaan ini masih dipegang oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kehati-hatian. Menjaga cermin dalam kondisi baik tidak hanya bermanfaat dari segi estetika dan kebersihan rumah, tetapi juga dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan harmonis. Dengan memahami filosofi di balik mitos ini, setiap orang bisa mengambil langkah yang bijak dalam menyikapi keberadaan cermin di rumah,
baik dari perspektif budaya maupun pertimbangan praktis untuk kenyamanan dan keamanan. 10. Sapu yang disandarkan sembarangan, simbol kehidupan yang tidak teratur. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sapu bukan hanya alat untuk membersihkan rumah, tetapi juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan keteraturan dan kesejahteraan penghuni rumah. Sapu yang digunakan dengan baik melambangkan rumah yang bersih dan penuh keberkahan, sedangkan sapu yang diletakkan sembarangan dipercaya bisa membawa kesialan. Salah satu pantangan yang sering diajarkan oleh orang Jawa adalah menyandarkan sapu sembarangan, terutama di sudut ruangan atau di depan pintu. Hal ini dianggap dapat menghambat aliran rezeki dan mendatangkan energi negatif ke dalam rumah. Secara filosofi, sapu yang tidak diletakkan dengan rapi mencerminkan kehidupan yang berantakan. Orang Jawa percaya bahwa kebiasaan ini dapat berdampak pada ketidakteraturan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan keluarga yang penuh konflik, pekerjaan yang tidak lancar, atau keuangan yang seret. Oleh sebab itu, dalam ajaran Primbon, sapu sebaiknya disimpan di tempat yang khusus setelah digunakan, misalnya di belakang rumah atau di dalam gudang, agar tidak mengganggu keseimbangan energi di dalam rumah. Beberapa orang bahkan percaya bahwa meletakkan sapu dalam posisi terbalik dapat membantu menolak bala dan mengusir energi buruk. Dari segi logika, kepercayaan ini juga masuk akal karena menyimpan sapu sembarangan dapat membuat rumah terlihat berantakan dan kurang nyaman. Sapu yang diletakkan di sembarang tempat juga berisiko menjadi sarang debu atau serangga, yang justru bertentangan dengan fungsi utamanya sebagai alat kebersihan. Selain itu, ada juga risiko kecelakaan. Misalnya anggota keluarga tersandung sapu atau sapu jatuh dan mengenai barang-barang di sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga letak sapu yang tertata rapi tidak hanya bermanfaat secara spiritual tetapi juga secara praktis dalam menjaga kenyamanan rumah. Meskipun di era modern banyak orang yang menganggap mitos ini hanya sebagai bagian dari budaya, kebiasaan menata sapu dengan baik tetap bisa dijadikan sebagai bentuk disiplin dalam menjaga kerapihan rumah. Dengan menyimpan sapu di tempat yang tepat, rumah akan terasa lebih bersih dan terorganisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Memahami filosofi di balik mitos ini juga dapat menjadi pengingat bahwa keteraturan dalam hal kecil, seperti menyimpan sapu dengan benar, dapat mencerminkan keteraturan dalam kehidupan secara keseluruhan. Demikian 10 benda pembawa sial jika ada di dalam rumah menurut Primbon Jawa. Dapat disimpulkan bahwa mitos tentang benda-benda pembawa sial dalam rumah menurut Primbon Jawa bukan sekadar takhayul, tetapi juga memiliki nilai filosofis dan praktis. Setiap benda yang dianggap membawa kesialan umumnya berkaitan dengan ketidakteraturan, ketidakbersihan, atau simbolisasi energi negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan penghuni rumah. Misalnya, cermin yang pecah melambangkan ketidakseimbangan, tanaman berduri dapat menghambat aliran energi positif, dan sapu yang disandarkan sembarangan melambangkan kehidupan yang tidak teratur. Dengan memahami makna di balik kepercayaan ini, seseorang bisa lebih bijak dalam menata rumah agar tetap harmonis dan nyaman. Meskipun banyak mitos dalam Primbon Jawa yang sudah mulai ditinggalkan di era modern, beberapa ajarannya masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan, keteraturan, dan keseimbangan energi dalam rumah bukan hanya bermanfaat dari segi spiritual, tetapi juga berkontribusi pada kenyamanan dan kesejahteraan penghuni rumah. Oleh karena itu, terlepas dari apakah seseorang mempercayai mitos ini atau tidak, ada baiknya tetap menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan rumah yang lebih baik. Dengan demikian, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal secara fisik, tetapi juga menjadi ruang yang penuh dengan energi positif bagi seluruh penghuninya.